Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa wassa wa ahata bikulli syai'in 'ilma. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah syahadatan al-haqqa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min jami'i huquqihi qada amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa kami selaku khatib senantiasa saya berwasiat takwa kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Tak terasa kita telah masuki di penghujung bulan Rajab, bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW dalam memperhatikan bulan Rajab ini sampai beliau memanjatkan sebuah doa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik dalam Musnad Ahmad. Doanya sebagai berikut: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Seolah-olah bulan Rajab merupakan persiapan awal. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ia menjadi tonggak dalam rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebagaimana ulama berkata, Rajabu syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus syaki wa Ramadanu syahrul hasad. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan memanen. Bagaimana kita akan memanen sementara kita belum pernah menanamnya, jemaah sekalian? Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita gunakan bulan suci Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara memperbanyak amal soleh seperti beristighfar, bersedekah, berpuasa dan lain sebagainya. Sebagaimana kisah yang telah masyhur pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa yang sungguh ajaib dan mengagumkan, yaitu berupa Isra dan Mi'raj yang telah jatuh kemarin pada tanggal 27 Rajab atau hari Kamis. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sharih, yaitu sangat jelas dan eksplisit. Disebutkan dalam Al-Quran sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Semua hal ini terjadi dalam rangka untuk menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang, sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikir yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan adanya sebuah kekuatan ilahi Rabbi, yaitu Allah Tuhan kita. Karena kita tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok, manakala tidak cocok dengan akalnya, akan ditolak atau diingkari. Nauzubillahi min dzalik. Padahal model pemikiran semacam ini adalah cara pandang iblis
Iblis itu disifati dengan al-awwalu man qasaddin bi ra'yih, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Kemudian makna Isra Mi'raj yang kedua adalah sebelum Nabi Muhammad SAW Mi'raj, beliau dibedah dadanya jemaah sekalian, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum minad dzunub, sebagaimana yang ditulis oleh pengarang Simtuturan yaitu Habib Ali Al-Absyi, wa ma akhrajal amlaq min qalbi adza walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi Muhammad, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Tuhran ala tuhrin. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah SAW menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita semua, bagi umat Islam yang banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan sekalian, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang suci, dengan khusyuk, tidak memikirkan hal-hal yang berbau duniawi. Sampai Allah berfirman menggunakan lafaz aqimus shalah, bukan if'alus shalah. Fi'lus shalah yang penting melakukan rukun dan sholat itu sudah dikatakan fi'lus shalah, yang tadi if'alus shalah. Namun hanya saat aqimus shalah atau iqamatus shalah itu bermakna ityanus shalah bihuquqihal zahirah wa huquqihal batinah, yaitu melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat rukun sholat yang zahir dan syarat rukun sholat yang batin, yaitu khusyuk. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar dapat melaksanakan sholat yang khusyuk? Itulah yang kadang ada dalam benak kita. Sahabat Hatim Al-Aswam ditanya, "Kaifa takhsha'u fi sholatik?" Bagaimana engkau dapat khusyuk dalam sholatmu wahai sahabat? Maka sahabat Hatim pun menjawab, aqwamu wa ukabbirul sholah wa atahayyalul ka'bah amama aini. Aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku, was-sirata tahta qadami wal jannata ayyamini wan nara an simali wa malakal maut wara'ani. Aku membayangkan siratul mustaqim di bawah telapak kakiku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada sebelah kiriku, dan malakul maut ada di belakangku. Hal itukah menjadikan bukannya kita takut, semakin kita semangat bahwa tujuan kita adalah akhirat. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dunia ini adalah merupakan bekal kita menuju kehidupan abadi, yaitu akhirat jemaah sekalian. Dengan keterangan tadi kita semua dapat memahami bahwa sholat yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu adalah bukan sholat-sholat biasa. Tidak hanya fi'l sholat tadi, namun harus iqamatus sholat. Itu sholat yang benar-benar khusyuk dan hadir dan hatinya suci jemaah sekalian. Bisa kita kadang amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang banyak orang yang rajin sekali sholatnya, tapi tertara dia hidup habdum minanas, hidup bertenggang, hidup bersosial dengan kanan kirinya. Ternyata kanan kiri kita masih ada perasaan yang tidak aman. Mungkin karena ada sifat hasudnya, sifat dengkinya, sifat iri hatinya, bahkan yang lebih kejam lagi sifat fitnahnya. Hal itu kalau kita benar-benar sholatnya sudah betul, sudah khusyuk, fa insawah, segala yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah sebuah kebaikan jemaah sekalian. Kita sudah tidak memperdulikan yang namanya iri dengki, tidak ada dalam diri orang yang sudah melaksanakan sholat dengan betul-betul, karena tanha anil fahsya wal munkar. Kita introspeksi diri manakala kita sudah sholat, sudah rajin, sudah 5 waktu, ternyata kok ada
teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau teman kerja kita yang merasa tidak aman, atau kita sering merasa iri kepada kanan kiri kita, bisa kita introspeksi diri kita. Barangkali sholat kita masih perlu adanya sebuah perbaikan, menuju sholat yang benar-benar khusyuk, sholat yang benar-benar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, karena bukan hanya kita menjalankan rukunnya saja, tapi juga outputnya setelah kita sholat, kita akan menjadikan jiwa kita jiwa orang yang baik, orang yang bertoleransi, orang yang baik sama kanan kiri kita. Bukan malah tetangga kita merasa tidak aman dengan adanya kita, padahal kita sudah menjalankan sholat dengan baik. Jangan-jangan sholat kita masih perlu banyak perbaikan. Jemaah sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, semoga sholat-sholat yang kita jalankan selama ini bisa merubah keadaan kita, selain keadaan kehidupan kita, menjadikan rezeki kita rezeki yang lancar, halal dan banyak thayyibah, namun juga menjadikan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku kita kepada kanan kiri kita, menjadikan perbuatan yang baik, semuanya baik. Tidak ada perbuatan iri dengki yang merupakan itu adalah perbuatan yang ada campur tangannya dari syaitan. Apakah kita mau disetir oleh makhluk yang namanya setan? Jangan sekalian, semua yang kita harapkan kita akan menjadi manusia yang benar-benar manusia yang sempurna. Semoga kita semua dan keluarga kita dapat menjadi semakin baik. Jemaah sekalian, dimudahkan dalam melaksanakan semua perintah Allah, karena sholat kita sudah berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya surga adalah balasan dari semua yang kita lakukan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah yang singkat ini tentang sholat menjadikan perubahan wacana pada diri kita. Mari kita menjadi aqimus sholah, bukan if'alus sholah, tapi benar-benar yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil kitabil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.